Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan kembali membahas atau mempelajari satu surah di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Falaq. Ya, jadi kita baca Al-Falaq, bukan Al-Falaq. Karena tidak ada tanda mat atau tidak ada tanda panjang pada penulisan nama surah tersebut. Baik para sahabat Al-Quran, ngaji siring yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita langsung memulai atau mengawali dengan membaca ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk penjelasan cara penyebutan ta'awudz dan basmalah ini, para sahabat bisa melihat atau menyimak pada video yang telah diupload sebelumnya, baik pada video tahsin surah Al-Fatihah maupun pada video tahsin surah An-Nas. Link video tersebut ada pada kolom deskripsi di bawah ini. Kita masuk ayat pertama surah Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Ayat pertama pada surah Al-Falaq ini pengucapannya hampir sama dengan pengucapan ayat pertama pada surah An-Nas yang telah kita bahas pada video sebelumnya ya. Yang membedakan hanya kata terakhir pada ujung ayat ini, yaitu Al-Falaq. Kita lihat pada kata Al-Falaq. Pertama ada huruf fa ya. Penyebutan huruf fa itu gigi atas bertemu dengan bibir bawah. Kemudian diucapkan dengan hamas. Hamas itu ada hembusan udara yang keluar dari tempat keluar huruf tersebut. Fa. Fa. Kemudian yang kedua ada huruf lam. Lam ini tergolong mudah kita ucapkan karena hurufnya juga ada pada abjad Indonesia, yaitu huruf L ya, jadi sama saja L, la, lam, lam. Ujung lidah diangkat ke gusi bagian atas, kemudian diucapkan la, lam. Kemudian ada huruf qaf. Nah, huruf qaf ini adalah salah satu huruf yang keluar melalui lidah ya. Tapi lidah bagian dalam, yang terdalam, yang dekat dengan tenggorokan. Ko. Dan sifat huruf qaf pada saat sukun adalah qalqalah. Dan pada ayat ini huruf qaf itu menjadi sukun ya, karena kita berhenti di ujung ayat huruf qaf tersebut. Makanya sifatnya adalah qalqalah, yaitu terpantul. Falaq. Kita ulang ayat pertama. Perhatikan huruf yang telah dijelaskan tadi. Qul a'udzu birabbil falaq. Kemudian hal penting yang perlu kita perhatikan pada ayat pertama ini, sebagaimana kita ketahui bahwa huruf fa dan lam itu adalah huruf yang tipis pada saat diucapkan. Jangan sampai huruf fa dan lam ini ikut menjadi tebal karena pengaruh huruf qaf yang tebal. Contohnya biasa orang bilang qul a'udzu birabbil falaq. Falaq, tidak sadar bahwa lamnya itu menjadi tebal juga, falaq. Padahal harus tipis, falaq. Jadi jangan sampai huruf fa atau lam itu terpengaruh oleh huruf qaf yang tebal, sehingga kedua huruf itu menjadi tebal juga. Sekali lagi kita ulang makhraj hurufnya seperti yang dijelaskan tadi. Kemudian huruf fa dan lam jangan sampai menjadi tebal.
Qul a'udzu birabbil falaq. Kemudian kita masuk ayat kedua. Min syarri ma khalaq. Pada ayat kedua ini ada tanda hijau ya. Pada penjelasan surah An-Nas kemarin kita jelaskan bahwa kalau ada warna hijau itu berarti tandanya hukum tajwidnya adalah ikhfa. Ikhfa itu menyamarkan bunyi nun mati kemudian langsung menuju ke huruf setelah nun mati tersebut dan disertakan dengan dengung atau ditahan selama 2 harokat. Ya, jadi ikhfa itu saya ulangi, menyamarkan bunyi nun mati kemudian langsung menuju ke huruf setelah nun mati tersebut dan disertai dengan dengung atau ditahan selama 2 harokat. Jadi caranya Misha, bukan minsha, tapi nunnya disamarkan. Misyarri. Ya, kemudian setelah itu ada huruf ro. Huruf ro yang berbaris tasydid, kemudian kasroh. Nah, ini dibaca tipis. Syarri, tipis. Getarannya itu cukup 1 kali saja. Syarri. Apalagi dibaca tebal, tidak boleh ya, tidak boleh min syarri, tapi syarri. Kemudian setelah itu ada huruf mim ya, mim biasa saja ma. Kemudian setelah itu ada huruf kho ya. Kho ini salah satu huruf yang keluar melalui tenggorokan, diucapkan keluar dari tenggorokan, kemudian sifatnya ada hamas, ada udara keluar, tapi udara itu terdengar kayak kasar ya, kho. Kemudian setelah itu ada huruf lam, sudah dijelaskan tadi, kemudian ada huruf qaf juga sudah kita bahas di ayat pertama tadi. Baik, kita ulang sebagaimana yang kita jelaskan tadi, ada ikhfa, kemudian huruf-huruf sesuai dengan makharijul hurufnya. Min syarri ma khalaq. Yang perlu kita perhatikan juga pada ayat kedua ini, ujungnya, ini ada huruf tebal dan tipis ya. Ma khalaq, pada kata khalaq. Kho itu salah satu huruf yang tebal saat diucapkan. Kemudian lam itu yang seperti pada ayat pertama adalah salah satu huruf yang tipis saat diucapkan. Kemudian qaf adalah salah satu huruf yang tebal saat diucapkan. Makanya susunan huruf ini jangan sampai huruf lam yang tipis karena diapit oleh 2 huruf yang tebal, dia ikut menjadi tebal ya. Jangan sampai kita baca ma khalaqa ya. Tapi kita harus tipiskan huruf lam pada saat diucapkan. Ma khalaqa la jangan lo, khala ya. Ini yang sangat penting kita perhatikan karena kesalahan yang seperti ini itu biasanya terjadi dan kita tidak sadari. Baik, kita ulang ayat kedua sebagaimana yang telah kita jelaskan. Min syarri ma khalaq. Untuk lebih mempermantap, kita ulang dari awal lagi. Ta'awudz basmalah ayat pertama sampai ayat kedua. Perhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Terus kita masuk
ayat ketiga. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Kita lihat ada tanda warna hijau lagi yang menandakan bahwa itu adalah hukum tajwid ikhfa ya. Ikhfa itu tadi sudah dijelaskan ya, tapi kita ulangi agar mempermudah untuk mengingat apa itu ikhfa. Ikhfa itu menyamarkan bunyi nun mati kemudian langsung menuju ke huruf setelah nun mati tersebut dan disertai dengan dengung atau ditahan selama 2 harokat. Kemudian ada huruf gha. Gha itu salah satu huruf yang keluar dari tenggorokan sama dengan huruf kha tadi. Tapi gha ini sifatnya tidak hamas, tidak ada udara yang terdengar. Gha ya, lentur. Gha. Kemudian ada huruf sin. Ya, sin biasa saja ya, ghasi, si. Dan desisnya harus jelas terdengar, sa, si ya. Kemudian selanjutnya yang sulit ada huruf dzal, huruf dzal ya. Huruf dzal itu ujung lidah kita itu diletakkan di antara gigi atas dan gigi bawah. Kemudian diucapkan tanpa ada terdengar suara udara ya. Jadi ini juga jahar. Dzal ya, dzal. Kemudian setelah itu ada huruf waw. Waw juga saya rasa tergolong mudah kita ucapkan ya, wa. Kemudian qaf sudah kita jelaskan tadi. Kemudian terakhir ada huruf ba. Ba ya tergolong mudah ya. Tergolong mudah. Dan salah satu sifat huruf ba itu pada saat sukun sama dengan qaf tadi, qalqalah. Jadi sifatnya pada saat sukun dia juga terpantul. Ba juga terpantul pada saat sukun ya. Kita baca sekali lagi ayat ketiga. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Kemudian yang perlu kita perhatikan ujung dari ayat ini sama dengan ayat pertama, ayat kedua, ini juga ada huruf yang pengucapannya tebal dan tipis ya. Kita lihat 3 huruf terakhir dari ayat ketiga ini yaitu huruf waw ya, huruf waw. Huruf waw itu adalah huruf yang tipis pada saat diucapkan ya. Kalau qaf tebal pada saat diucapkan. Ini kita harus hati-hati lagi. Jangan sampai huruf waw itu terpengaruh oleh huruf qaf yang tebal sehingga kita baca tebal juga. Idza waqab ya. Padahal idza waqab. Jadi wa-nya harus dibuka ya. Bibir kita ini harus dibuka agak lebar ya untuk menghasilkan vokal huruf yang tipis. Kita ulang sekali lagi ya. Kita perhatikan hukum tajwidnya dan vokal penyebutannya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Kemudian kita masuk ayat keempat. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad.
Pada ayat keempat ini ada tanda hijau lagi sama dengan ayat kedua dan ketiga, syarri, ikhfa ya, wa min syarri. Kemudian setelah itu ada tanda warna merah ya. Tanda warna merah itu seperti pada video sebelumnya di surah An-Nas, tanda merah itu berarti hukum tajwidnya adalah gunnah ya. Gunnah itu hurufnya ada dua, nun dan mim saat tasydid ya. Dan cara bacanya didengungkan. Jadi pada saat tasydid itu didengungkan, ditahan selama 2 harokat ya. Jadi tempo dari gunnah itu sama dengan temponya ikhfa ya, 2 harokat. Jadi ditahan. Wa min syarrin ya, ditahan dulu. Enggak boleh langsung. Wa min syarrin ditahan dulu. Kemudian setelah itu ada huruf fa ya. Fa juga sudah dijelaskan tadi bahwa gigi atas itu bertemu dengan bibir bagian bawah ya. Kemudian disertai dengan hamas, hembusan udara ya. Jadi fa, enggak boleh pa ya. Tapi fa, ada udara yang terdengar. Kemudian setelah itu huruf tha ya. Tha itu tempat keluarnya sama dengan huruf dha tadi ya. Ujung lidah diletakkan antara gigi atas dan bawah. Tetapi tha itu disertai dengan suara udara, hamas ya. Kalau dha tadi tidak ada udaranya. Tapi kalau tha itu ada udara ya. Tha. Kemudian ta biasa saja, fa, fi sudah tadi. Kemudian ada huruf ain. Huruf ain ya. Huruf ain itu salah satu huruf yang keluar dari tenggorokan ya, tenggorokan bagian tengah. Kemudian tenggorokan kita itu ditekuk ya. Ya, harus dipaksa ya karena pengucapan ini tidak lazim bagi kita orang Indonesia ya, makanya harus latihan untuk menyebut huruf au, ai ya. Kemudian setelah itu ada huruf qaf. Qaf juga sudah dijelaskan. Kemudian setelah itu terakhir ada huruf dal. Ya, dal biasa juga da ya. Dan salah satu sifat dari huruf dal pada saat sukun adalah qalqalah. Berarti huruf dal yang terakhir ini harus dipantulkan ya saat dibaca nanti. Kita ulang ya dari ayat keempat ini. Perhatikan hukum tajwidnya ada ikhfa dan gunnah ya, dan juga makharijul hurufnya. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Baik, kita ulang dari awal lagi untuk mempermantap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Kemudian kita masuk ayat terakhir ya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Kita lihat ada tanda warna hijau lagi yang menandakan bahwa hukum tajwidnya adalah ikhfa ya, menyamarkan bunyi nun mati kemudian langsung menuju ke huruf setelah nun mati tersebut dan disertai dengan dengung atau ditahan selama 2 harokat. Kemudian setelah itu ada huruf ha ya. Huruf ha ini
termasuk huruf yang butuh latihan ya. Huruf yang keluar dari tenggorokan disertai dengan udara yang terdengar sangat tipis. Ha, ya. Kemudian sin sudah, kemudian dal sudah, tadi juga biasa saja di. Kemudian setelah itu ada huruf zal sudah juga tadi. Kemudian setelahnya ada huruf ha lagi ya. Nah, kalau ada dua huruf dalam satu tempat, satu kalimat, maka pengucapannya itu harus stabil, harus seimbang ya. Ha, dua huruf ha ya. Kemudian setelah itu ada huruf sin, biasa saja, kemudian dal terakhir ya. Berarti sifat dal pada saat sukun adalah qalqalah, dipantulkan ya. Kita ulang, perhatikan ikhfa dan huruf-hurufnya. Ada ha dua, harus seimbang ya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Baik, untuk lebih memantapkan pembahasan kita pada pertemuan kali ini, kita ulang secara keseluruhan ya, dari ta'awudz sampai terakhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, sahabat Quran Ngaji Siring yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita telah membaca surah Al-Falaq ayat demi ayat. Kita bisa terus latihan sehingga bacaan Quran kita insyaallah semakin hari semakin baik insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.